Batalion Baru Yonif TP 823 Raja Wakaka terseret kasus pembunuhan brutal mama muda di Bau-Bau. Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP 823 Bagian Raja Wakaka Buton menjadi sorotan publik setelah dua anggotanya diduga terlibat dalam kasus pembunuhan seorang wanita muda berinisial WK 23 tahun di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Korban ditemukan tewas tanpa busana di bawah jembatan permandian Kogauna, Kelurahan Lakologowu, Kecamatan Kokalukuna, pada Minggu 21 Desember 2025. Kondisi jenazah yang membusuk, penuh luka dan diduga dibakar, menimbulkan keprihatinan luas di masyarakat. Dua oknum TNI yang diduga terlibat, yakni Prada Y, 19 tahun, dan Prada Z, 19 tahun. Keduanya anggota Yonif TP 823 Bagian Raja Wakaka. Berdasarkan pemeriksaan awal, Prada Y diketahui merupakan kekasih korban, sementara Prada Z adalah rekan korban dan Prada Y. Saat ini, keduanya telah diamankan dan menjalani pemeriksaan di Denpom Bau-Bau. Hingga kini, motif pembunuhan dan status hukum resmi kedua terduga pelaku belum diumumkan secara terbuka. Batalion baru diresmikan, langsung diguncang skandal. Kasus ini menjadi perhatian khusus karena Yonif TP 823 Bagian Raja Wakaka baru diresmikan pada 16 Juli 2025 dalam upacara penyerahan tanggul di lapangan Lembah Hijau, Kota Bau-Bau. Awalnya, batalion ini bermarkas di Gedung Pancasila dan RS Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, sebelum resmi pindah ke Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio, sekitar sebulan lalu. Markas baru batalion tersebut berjarak sekitar 12 km dari lokasi penemuan jasad korban, menambah sorotan publik terhadap satuan yang masih berusia sangat muda ini. Dan Yonif datangi rumah korban. Ibu WK minta pelaku dihukum seberat-beratnya. Komandan Yonif TP 823 Bagian Raja Wakaka, Letkol Infem Arkam Hidayat, turun langsung menemui keluarga korban dan menyerahkan santunan di rumah orang tua WK, Kelurahan Waruruma, Kecamatan Kokalukuna, sekitar 14.00 WITA. Santunan tersebut diterima ibu korban dan disaksikan keluarga serta dua anak korban yang masih balita. Bantuan meliputi uang tunai, biaya pendidikan, sembako, serta mainan anak-anak. Dalam pertemuan itu, ibu korban berinisial N tampak terpukul dan menangis. Ia menyampaikan harapan agar pelaku dihukum seberat-beratnya dan proses hukum dipercepat demi memberikan keadilan bagi almarhumah. Menanggapi hal tersebut, dan Yonif menyatakan bahwa keinginan keluarga korban akan terus dikawal, serta menegaskan bahwa kedua oknum TNI telah diamankan dan proses pendalaman motif masih berlangsung dengan pemeriksaan sejumlah saksi. Dan Yonif juga menyempatkan ziarah ke makam korban sebagai bentuk bela sungkawa. Biaya pendidikan anak korban dijamin. Letkol Infem Arkam Hidayat menjelaskan bahwa pihaknya bekerja sama dengan BRI Bau-Bau untuk memberikan biaya pendidikan masing-masing 25 juta rupiah bagi dua anak korban. Dana tersebut akan digunakan setelah kelengkapan administrasi pendidikan terpenuhi. Selain itu, keluarga korban juga menerima bantuan kesehatan, sembako, tas, mainan, dan makanan ringan. Ia menegaskan bahwa bantuan tersebut murni sebagai tali asih kemanusiaan dan tidak berkaitan dengan proses hukum yang menurutnya tetap berjalan secara transparan dan tanpa intervensi. Kasus dilimpahkan ke POM Bau-Bau. Komandan Brigif TP 29 Mekongga, Kolonel Infem Arfiandi Bayu Laksono, membenarkan bahwa dua anggota Yonif TP 823 terlibat dalam perkara tersebut dan telah diserahkan ke POM Bau-Bau untuk penyelidikan lanjutan. Sementara itu, Dandan POM PA 143 Kendari, Letkol CPM Haryadi Budaya Pela, menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap Prada Y dan Prada Z telah dilakukan sejak Senin 22 Desember 2025. Namun pihaknya belum mengungkapkan motif maupun kronologi lengkap karena penyelidikan masih berlangsung. Jasad ditemukan membusuk, diduga dibakar. Sebelumnya, Polres Bau-Bau menerima laporan penemuan mayat wanita tanpa identitas di bawah jembatan permandian Kogauna sekitar 12.30 WITA. Warga curiga setelah melihat biawak mengerumuni sesuatu yang ternyata adalah jasad manusia. Hasil visum sementara menemukan luka robek di leher akibat benda tajam, luka di kepala akibat benda tumpul, dan luka bakar di hampir seluruh tubuh korban. Polisi juga menemukan botol berisi sisa BBM dan pakaian dalam wanita yang terbakar di sekitar lokasi. Korban kemudian teridentifikasi sebagai WK 23 tahun setelah keluarga melapor ke polisi. Diketahui, sebelum ditemukan tewas,
Korban sempat mengunggah status di media sosial Facebook pada Sabtu malam 19 Desember 2025. Jenazah korban direncanakan untuk diautopsi, menunggu kedatangan dokter forensik dari Kendari. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.